ikhtitam dulu di tahun ini ya. Biar kita istirahat sejenak. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertengahan Januari. Insya Allah. Kitab yang kita kaji, Zubat Khulasati Tasawuf. Sebagaimana teman-teman sudah punya sebagian ya. Sebelumnya kita sudah sampai di muqaddimah mengenai alam. Maka sebelumnya, naqra al-Fatihah. Kita baca surah al-Fatihah. Nuhdiha ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Sayyidina al-Mahdi khalifatillah wa Sayyidina Baliya ibn Mulkan al-Khidir alaihi salam. Wali al-muallif al-imam Izzuddin bin Abi Salam wa syekhihi Abil Hasan al-Syadzili wa Sultan al-Awliya Abdul Qadir Jilani wa Muhammad Shah Naqshbandi wa Sidi Ahmad Tijani lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Nggak bisa di depan aja. Terganggu nggak Edo? Depan? Aman. Ya di maju sini aja hadapnya ke saya. Ya, fadal. Ya, fadal. Energinya lebih enak ya. Baik. Baik. Baik, ayuhal ikhwah, di pekan lalu kita sudah menghantarkan mengenai awwalu qadamin rafa'ahu min dari malakihi atau mulkihi ya. Jadi alam pertama yang kita sedang jejaki ini disebut alamul malak. Pengantarnya kemarin. Jadi pengantarnya udah bikin kita mabuk. Alamul malak. Disebut juga alam nasut. Nah, di sini akal bekerja. Alam nasut ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala Al-Wahib Al-Karim yang maha memberi anugerah dan maha karim berkehendak kepada salik kepada murid, naik pangkatlah dia menjadi murad. Masih ingat? Awalnya dia murid. Apa arti murid? Orang berkehendak usul ilallah. Hendak sampai kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berjuang untuk meristirahatkan akalnya. Supaya akalnya lebih kuat. Jadi afala ta'aqilunnya lebih kuat. Tadinya dia berakal dengan materi, sekarang berakal dengan immateri, yaitu qalbu. Ya. Maka Allah angkatlah dia dari alamul malak, alam syahadah, alam nyata, pindah ke alam malakut. Malakut disebut alam malaikat. Itu sebabnya Sayyidina Ibn Abbas itu Allah izinkan melihat Jibril 2 kali. Antum ngeliat kabur. Kenapa para malaikat zikirnya zikir jahar itu? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu zikir-zikir malakut. Jadi malaikat itu ada yang min awwal ma khuliq. Awal dia dicipta, itu zikirnya subhanallah sampai nanti. Maka kalau ada orang zikirnya subhanallah bihamdi subhanallah azim, dia sudah meniru malaikat. Gitu. Ya. Itu pegangan malaikat Mikail, Junud Mikail ya. Bahkan disebut hamalatul arsh, pemikul arsy. Sering dengar surat Az-Zumar bagian akhir? Ya, hamilul arsh. Itu ada berapa tiangnya arsy? Ya. Malaikat pegang 4, tapi yang paling tengah kita manusia. 1 subhanallah, 2 alhamdulillah,
3, Allah Akbar. 4, la ilaha illallah. Kita yang pegang, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, siapa yang megang ini? Itulah yang disebut al-ghaus. Wali al-ghaus. Inilah yang Nabi katakan, la taqumus sa'ah hatta la yuqal fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak terjadi sampai tidak ada lagi yang membaca kalimah Allah. Di lisannya dia baca la haula wala quwata illa billah, tapi sirnya membaca Allah. Allah. Itu sebabnya hampir semua thariqat sufi punya zikir ini. Zikir disebut ismul jalalah. Tapi dalam thariqah Naqsyabandiyah disebut ismuz zat bi ismil jalalah. Ya. Zikir ismuz zat dengan nama jalalah. Tapi dalam ilmu kerohanian yang khidriyah, Allah itu bukan ismuz zat. Ismuz zat ada lagi yang rahasia. Tapi dia disebut sebagai ismul jalalah atau ismul a'azam, nama agung. Siapa yang ingin memuliakan Allah, maka di kolbunya harus ada nama ini. Ya. Maka kita zikir, ya, berapa kali minimal, awal ketemu saya berapa dulu? 1000, ya kan? Latihan aja, itu latihan, bukan pembatasan. Aqallu ma yaqra' bidzalika salik. Minimal. Nanti naik 200, 2000, naik 5000, naik bertahap. Karena antum nggak mungkin kan khalwat 40 hari. Ya, yang menghidupkan khalwat 40 hari dulu kan Maulana al-Imam Suhrawardi, murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kemudian itu hilang, habis dimakan zaman, dihidupkan kembali oleh Maulana Khalid al-Baghdadi ad-Dimashqi. Beliau menghidupkan. Thariqah beliau Naqsyabandiyah al-Mujaddidiyah. Karena beliau mentajlid ditambah khalwat disebutlah Khalidiyah. Ini yang berkembang di hampir semua wilayah Indonesia. Adapun Thariqat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Naqsyabandiyahnya bukan ke Khalidi, tapi cuma sampai Muzhariyah. Imam Khalid tadi juga Muzhariyah. Makanya terjadi konflik antara mereka dulu. Ya, konflik. Kenapa nih Maulana Khalid kok buat arba'in lagi? Bid'ah ini gitu. Nah, dijawablah oleh muridnya, dijawab oleh beberapa masyaikh dan masalah itu sudah selesai. Ya. Di Indonesia, khususnya Sumatera, Banten, itu mereka zikirnya seperti itu. Sampai ke Jawa Timur saya lihat yang Khalidiyah, mereka punya khalwat 40 hari. Ya. Adapun di Syaziliyah masih, cuma Syaziliyah mereka suhbah lebih banyak daripada khalwat. Ya, suhbah, bersuhbah, ngaji, ketemu, khidmat kepada guru, itu lebih banyak. Karena suhbah itu kadang lebih berat daripada khalwat. Kalau khalwat ngurus diri, kalau suhbah ngurus ego, lebih berat ngurus ego. Ya, antum harus nanggalin jubah-jubah keilmuannya, gelar-gelarnya, gelar-gelar ilmiahnya, gelar-gelar kiainya, copot semua itu, baru benar suhbahnya. Kalau enggak jadi murid sadik, jadi muridnya murid kazib. Banyaklah murid kazib sekarang ini, yang hanya mengikuti kiai, guru, syekh, ustadz, mursyid, karena ada hajat dia pada guru itu. Kalau hajatnya selesai, dia tinggalin. Ya. Nah, itu alamul malakut. Itu udah tinggi itu ya. Alamul malakut itu mulai dari Baitul Izzah, langit pertama, sampai Baitul Ma'mur. Jadi udah tinggi. Langit ketujuh sudah. Maka orang ini sudah wali yang tinggi. Jangan macam-macam. Ya. Rata-rata mursyid-mursyid antara Baitul Izzah itu sampai Baitul Ma'mur. Rata-rata. Jadi wali-wali yang antum kenal masyhur sekarang fid dunia, belum tentu dia masyhur ke alam setelahnya. Ya. Tapi minimal masyhur sampai ke Baitul Ma'mur. Namanya disebut-sebut. Nah, itu mereka. Ya. Jadi ada yang di langit 1, ada yang langit 2, ada yang langit 3, ada yang langit 4. Itu mereka antri. Kalau selama di dunia, mereka riyadhah zikir, lalu dapat ijazah dari gurunya, makomnya baru di Baitul Izzah, langit pertama. Udah jadi guru. Nggak diteruskan riyadhah dan ma'rifatnya. Jadi nggak cukup riyadhah, ma'rifat yang paling penting. Maka mereka ya nanti kalau meninggal, nyari guru lagi di alam barzakh. Kan repot.
Apa dalilnya? Dalilnya hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jangankan di alam barzakh, nanti di padang mahsyar orang mencari siapa yang bisa kasih syafaat. Cari guru, sang maha guru. Datanglah mereka ke Sayyidina Adam. Apa kata Nabi Adam? Saya udah nggak bisa ngajar, nggak bisa kasih syafaat. Datang ke Nuh. Kata Nuh, saya nggak juga bisa. Datang ke Ibrahim. Ibrahim bilang apa? Musa. Musa, Isa. Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak diizinkan Nabi Muhammad, para nabi nggak dapat izin. Umat Nabi Muhammad duluan dapat izin daripada para nabi. Antum bisa bayangkan. Lebih keren kita kan? Lebih keren kita umat Muhammad. Itu sebabnya Nabi Yuna Musa alaihissalatu wassalam berdoa, ya Allah, jika aku bukan nabinya umat akhir zaman, tolong jadikan aku bagian dari mereka. Begitu Nabi Musa menanggalkan pakaian kenabiannya. Nabi Musa loh ya. Jadi coba tuh ya, antum yang punya ilmu macam-macam, tanggalin tuh. Pasti Allah angkat. Ini yang disebut wa ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahullah. Ini tawadhu' hakiki. Tidaklah bertawadhu' seseorang, tidaklah seseorang menanggalkan egonya, jubah-jubah dirinya. Saya murid si fulan, saya dapat ijazah dari fulan, saya tamat di sini, saya tamat di situ, saya hafiz Quran, saya hafiz hadis, saya jago fikih. Tanggalkan itu, baru sah disebut bersuhbah. Nanti orang ini Allah sendiri akan naikkan dia. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini yang disebut nasab rohani, teman-teman. Yang ini yang punya cuma wali gaus. Tidak semua mursyid wali gaus. Wali gaus cuma satu di dunia. Ya, kita sudah sering ulang ya, biar antum tambah ingat. Jadi aulia-aulia itu ternyata per zaman beda kitab, beda cara nyusun strata kewalian. Tergantung di zaman itu si walinya bisa menangkap berapa. Di Indonesia dan termasuk di Turki, di berbagai tempat ya, ada Maulana Diyauddin Al-Khumushkhonawi, ahli hadis. Ya, beliau punya kitab judulnya Jami' Usul Aulia. Di situ menulis tentang strata para wali. Tapi beliau menyebutkan kutub cuma satu. Kutub yang satu itu namanya Al-Kutub Al-Ghaus. Namun kalau mengikuti sistem kenabian, berapa jumlah nabi? 124.000. Maka wali Allah ada 124.000 setiap masa. Berapa jumlah rasul? Yang masyhur 313. Lalu yang disebutkan di Quran 25. Maka jumlah gaus itu cuma 25. Jadi dari dulu sampai sekarang dihitung dari zaman Sayyidina Al-Husain sampai sekarang dan penutupnya 25. Kalau dihitung-hitung gausnya sudah 24. Berarti tinggal satu dong. Maka ini sudah akhir zaman, teman-teman. Nanti kalau muncul Al-Ghaus itu, pastikan dia Al-Mahdi. Antum baiat sama dia. Leburkan semua torikot-torikot kita. Namun torikotnya apa? Torikot Mu'tabarah 4.000, 40. Leburkan semua, baiat kepada beliau. Itu. Kapan itu? Gak lama lagi. Cuma gak lamanya saya gak tahu. Gitu. Itu ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita dikasih tahu sih. Cuma rahasia itu gak boleh dibuka-buka. Ya, kapannya, di mananya, wallahu alam lah nanti. Takut-takut kita salah kan? Takut-takut yang kita pandang itu salah. Wallahu alam bisawab. Dan itu bukan saya loh ya. Ini bukan muka Habib nih. Dia pasti Habib. Tapi tidak semua Habib teman-teman. Ya, tidak semua Habib. Habibnya pasti yang tidak terkenal, mastur. Kebanyakan gaus itu mastur. Tidak terkenal. Ini rumus nih ya. Gaus itu kebanyakan ya mastur. Siap, beliaulah yang punya ilmu ini. Yang tadi kita sebut. Jadi cukup ketemu beliau, tasdik sama beliau, antum sudah naik ke alam malakut sudah. Terus naik sampai Baitul Ma'mur. Malaikat Jibril sampai di mana? Sidratul Muntaha. Berarti malaikat pun hanya sampai Sidratul Muntaha. Itulah ujung dari malakut. Ini yang disebut di Muqaddimah kitab ini. Jadi ujung malakut di mana? Sidratul Muntaha. Maka disebut Muntaha.
Sidrah itu disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, dia kayak pohon, daunnya seperti telinga al-fil. Apa arti fil? Gajah. Nah, ini yang disebut ya pohon-pohon ma'rifat lah. Dia di penghujung. Wali kalau sudah bolak-balik di situ, kalau turun-turun ke bumi, ngomongnya ma'rifat mulu. Tapi ma'rifat malakutiyah. Ma'rifatnya para malaikat. Itu baru wali itu. Ya. Kalau walinya nggak tahu jalan ke sono, nggak usah ngaku wali deh. Ya. Kita belum nih. Kita nggak usah ngaku-ngaku. Biar guru kita aja ngasih tahu. Ya. Kita nggak mau membicarakan hal-hal yang kita emang ya, nggak tahu pasti masalah itu. Ini kan alam ghaib. Kita hanya menceritakan apa yang beliau katakan. Ya. Lalu jika Allah berkehendak, begitu dikatakan di sini, maka Allah angkat dia ke alam Jabarut. Jabarut, jabar. Apa arti jabar? Kekuasaan. Boleh diartikan itu alam kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan para arwah-arwah suci. Yang tadi 124.000 itu ditambah para malaikat. 124 itu ada nabi, ada wali, lalu tambah dengan malaikat-malaikat tinggi. Jadi malaikat itu ada yang tinggi, ada yang biasa. Nah, cuma kalau mengikuti jalur Sidratul Muntaha, seharusnya tidak ada malaikat di situ. Siapa di situ? Nabi, Rasul, Wali. Nabi, Rasul, Wali. Itu alam Jabarut. Maka orang kalau sampai di alam Jabarut, dia nanti akan ketemu ruhaniyah silsilahnya. Ya, ketemu dia ruhaniyah silsilahnya. Antum kalau punya guru, minimal dia ketemu 1, 2, 3 orang silsilahnya. Kalau enggak paling ujung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada mursyid bertemu dalam zikirnya, dalam mimpinya, ketemu dengan Nabi, itu dia sudah diperjalankan insya Allah ke Jabarut. Karena di situ ada negeri para nabi, negeri para wali, negeri para rasul. Kira-kira seperti itu. Ya. Mereka yang murad tadi, itu mi'raj rohani. Ya, Allah yang angkat, kita nggak ada urusan. Mursyid cuma bisa mendoakan murid. Kasih wirid, muridnya mau menanggalkan ego-egonya, jubah-jubahnya, semua gelar-gelarnya, nanti Allah angkat. Insya Allah. Nah, maka jangan berhenti di satu mursyid. Kalau antum sudah matang di satu mursyid, minta izin sama dia. Saya mau ngaji ke tempat si fulan. Gak apa-apa. Ya. Saya selesai di Thariqat Saman, saya minta izin belajar Naqsyabandiyah ke guru saya. Habis Naqsyabandiyah, saya minta izin lagi belajar Khidriyah, Syaziliyah, dan lain-lain. Ke guru kita. Ya. Ketemu Khidriyah sudah cukup bagi saya. Ya. Karena ternyata semua Thariqat, mursyidnya belajar ke Nabi Khidir. Ya. Maka ijma' ahlus sunnah sufi, Nabiullah Khidir mazala hayyan, masih hidup. Siapa yang mengatakan itu di kalangan ahli hadis sufi? Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam al-Iraqi, Imam as-Suyuti. Ya, cukup nggak nih 3 orang nih? Masih kurang cukup? Imam Subki. Subki Tajuddin yang anaknya, Taqiyuddin yang bapaknya. Masih belum cukup? Ibnu Athaillah Sekandari. Masih belum cukup? Siapa lagi? Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya. Bahkan di kalangan fuqaha ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi beliau mengatakan saya enggak sadar. Dan beliau mengatakan di Fatwa Al-Hadithiyah, akhbarani, ya, saya dikabarkan seseorang ahli zikir, ahli qalbu, bahwa Nabi Khidir mengucapkan salam untuknya. Mungkin enggak? Mungkin, ya. Kalau antum bisa berkoneksi dengan beliau, kadang-kadang ada dengar kalamnya itu, ya. Semoga nanti ketemu dengan Al-Ghausnya, nanti diajarin tuh cara koneksi dengan beliau. Kalau enggak, ya untung-untungan. Jadi mursyid-mursyid di dunia itu berharap ketemu Nabi Khidir. Tapi untung-untungan, teman-teman. Cuma kalau antum ketemu Al-Ghaus, dia bisa atur dengan zikir-zikirnya itu dapat dipastikan ketemu. Nah, semoga kita termasuk orang yang dapat anugerah itu. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan,
ya, orang-orang di alam Jabarut itu nanti dia mencicipi. Di sini disebutkan ya, syaraban, ya, minuman-minuman Jabarut. Kalau bahasa guru kami di Khidriyah, dia memakan buah-buah Jabarut. Makanya coba lihat, kenapa ada mursyid Abul Hasan Syazili nurunin wirid hizib apa tadi yang kita baca pada asar, hizib bahar, ya. Ada Al-Haddad, ada Al-Attas, siapa lagi? Ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu mereka nurunin wirid karena mereka mencicipi pohon-pohon dedaunan yang ada di alam Jabarut. Sesuai dengan teks ini. Ketika dia turun, jika dia ahli kalam, ahli mau'izah, jadinya kitab. Jika dia ahli zikir, maka dia susunlah Hizib Nawawi, Hizib An-Nur, Hizbul Bahar. Itu. Canggih nggak mereka tuh? Dan mereka dapat izin dari sana langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi tidak pernah mati. Dalilnya kita sering sebut. Jadi dalilun ala hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi alamil barzakh ba'da mautih. Dalil bahwa Nabi masih hidup di alam barzakh setelah meninggal. Apa dalilnya? Dalil salawat. Antum udah hafal kan? Man shalla alayya raddallahu alayya ruhi fa'arudda alaihi salam. Hadis ini hasan. Ya. Yuhtajju kas-sahih. Boleh dijadikan hujah seperti hadis sahih. Siapa yang mengucapkan salawat salam kepadaku, maka Allah kembalikan ruhku. Berarti hidup nggak? Hidup. Ya? Lalu aku balaslah salam orang-orang itu. Jadi Nabi hidup di sono. Nah ini jalan pintas kalau mau ke alam Jabarut itu salawat. Ya. Itu sebabnya semua yang kita izinkan belajar zikir harus wajib bersolawat. Ya, biasanya saya udah kasih angka-angka tertentu ya. 313, 400, 500, itu sedikit. Masyaikh kita 1000, 10.000, itu mah cuma ya, per napas dia. Jadi jangan bangga dulu, antum sudah zikir banyak. Santai aja dulu. Ya, santai aja dulu. Kenapa harus bersolawat? Zikir itu panas. Makanya dalam adab zikir Imam Sya'rani, di belakang kitabnya itu dikatakan apa? Setelah kita berzikir, dimakruhkan minum air. Kenapa? Zikir itu panas. Kecuali antum bersolawat, antum boleh langsung minum. Nggak disebutin di kitab kan? Coba lihat tuh di kitab Imam Sya'rani. Orang habis zikir, itu ada hararah, ada panas dalam badannya. Ngerasain nggak? Dada kadang panas, kadang dingin, kadang panas dingin, kadang melayang, kadang berteriak, kadang terkejut, kadang merinding. Benar nggak? Dan sensasinya asik nggak? Nah, yang sudah mengamalkan zikir itu akan merasakan asik. Ya, alhamdulillah. Antum udah punya 2 alam udah ya. Udah 2 alam itu udah. Tinggal dinikmati, udah dikasih perangkat begitu kok nggak dipakai. Ya, udah kita kasih ijazah zikir itu tinggal dipakai. Dipakai untuk berlayar ke alam rohani itu. Ya. Baik. Lalu bagaimana cara dia kembali? Nah, beliau di sini menyebutkan di atas Jabarut ada lagi, tapi sudah nggak ada istilahnya di sini. Kitab Izzuddin bin Abdis Salam. Siapa yang melengkapi istilah ini? Dilengkapi oleh Sidi Ahmad Tijani dalam kitab Al-Faid, Al-Faid Ar-Rabbani, ya, mujallad wahid, 1 jilid, baru dicetak oleh Maktabah Kataniyah. Saya sarankan antum yang jagoan kitab beli, coba cari di Dar Kataniyah, itu banyak. Ya. Terus apa kata beliau? Di atas Jabarut ada namanya apa? Masih ingat kemarin? Lahut, alam ilahiyah. Di situ asma-asma, sifat-sifat, itu akan lihat asma-asma ya. Di atas Lahut, masih ingat Hahut. Berhentilah di situ Sidi Ahmad Tijani. Maka beliau pada Khalifatul Aulia. Beliau khalifah. Sidi Abdul Qadir Jilani gelarnya apa? Sultanul Aulia, masih lebih tinggi. Sidi Abdul Qadir masih lebih tinggi. Jadi Mama Sidi Abdul Qadir Jilani. Ya. Termasuk Syekh Muhammad Bahawi.
Naqsyabandi termasuk. Ya. Abul Hasan Syadzili aja minta izin dulu. Ketika beliau membuat thariqat baru, itu minta izin ke Sidi Abdul Qadir secara rohani. Walaupun kemudian setiap murid thariqat menganggap gurunya paling tinggi, emang harus begitu. Kalau antum nggak usul, murid kalau nggak percaya sama gurunya, bisa sampai nggak? Nggak. Sama kita mau belajar Quran, tapi kita nggak yakin guru kita bisa. Ini nggak nyampe-nyampe. Jadi kalau udah ngaji, yakin gurunya ini wasil, gurunya usul. Ditandain dia dapat ijazah dari gurunya, ditandain antum ketika ditalkin zikir ada rasa nikmat dalam kolbunya. Kalau belum, jangan salahkan gurunya, salahkan kolbunya belum bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang rumusnya jelas kok. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir pasti tenang. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah kalbu bergetar. Antum enggak getar, apa masalahnya? Berarti kurang yakin. Karena kurang yakin enggak tembus getaran itu ke kalbu. Jadi jangan main sembarangan aja kita ya. Wah, ini makom gurunya enggak nyampe. Dianya yang enggak nyampe, gurunya dibilang enggak nyampe. Ini bukan masalah umur. Saya punya guru, dia jadi mursyid umur 19 tahun. Sekarang umurnya udah 7 bulan tahun. Nanti bisa bayangkan, udah berapa lama dia pakai zikir itu. Setiap malam dia nggak mau tidur, kecuali minimal 5.000 dia khatam. Minimal. Belum nanti sebelum subuh dia khatamkan lataif. Belum lagi nanti dia sab'ina, alfan min tahlil, ya 70.000 zikir, la ilaha illallah. Kalau duduk begini dia udah ngelihat antum itu udah gak semua tuh isi kolbunya pun dia. Cuma sampai di kolbu, ruh belum kebaca. Ya, ruh itu rahasia Al-Ghaus. Hanya Al-Ghaus yang dapat izin. Baik. Setelah Hahut, apa kemarin? Hahut itu alam musyahadah. Ini yang disebut al-ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak, ya. Itu alam Hahut. Ya udah wali besar lah itu, ya. Udah enggak tahu deh namanya apalah. Di atas itu ada lagi, tapi Sidi Ahmad Tijani berhenti di situ. Bukan berarti roh beliau berhenti di situ, tapi beliau berhenti mengistilahkannya karena bukan haknya Sidi Ahmad Tijani menjelaskan makom setelah itu. Yang menjelaskan wali akhir zaman. Ya, apa makom di atasnya. Itu yang sudah kita jelaskan di pekan lalu ya. Semoga kita diizinkan Allah untuk melewati makom itu supaya kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Falamma sahha bidzikrihi wa sahha min sakrihi. Ketika orang ini sudah sah dia berzikir menyebut nama Allah, lalu dia bangun dari sakernya. Jadi orang kalau masuk ke alam itu dia saker. Apa arti saker? Mabuk. Dia mabuk. Inilah yang kemudian dibahasakan oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Jadi zikir-zikir itu bagi Ar-Rumi itu sama dengan wine. Khamar, tapi khamar rohani. Bikin fly. Orang-orang kalau nggak paham istilah beliau, dikira Jalaluddin Ar-Rumi menghalalkan khamar. Ya, nggak ngerti mustalah beliau. Salaha lisanu ashqihil matrub, ya. Wa qultu fi dzalik. Maka orang begini, ya, barulah dia nanti lisannya, ya, cocok berbicara tentang masalah-masalah ishq. Ini yang kita sebut kerinduan ma'rifatullah. Wa qultu fi dzalik. Lalu beliau ada syair di sini. Teman-teman, ada satu ayat. Ayat itu dijelaskan dalam syair ini. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut engkau. Allah qadim atau hadis? Qadim. Apa arti qadim? La yasbiquhu adam. Yang tidak pernah tidak ada. Oke? Berarti tidak pernah terbayang Allah tidak ada. Allah berubah-ubah enggak? Dulu diam, sekarang ngomong, enggak. Allah itu stabil. Kana alama alaihi kan.
Dia dulu begitu ya, sekarang begitu. Baik. Ketika disebut fadhkuruni, sebutlah aku, zikirlah kepadaku. Fadhkuruni azkurkum, aku sebut engkau. Duluan kita yang nyebut atau Allah yang nyebut? Secara ayat nih. Secara ayat harfiahnya apa? Kita yang duluan nyebut. Lalu Allah membalas, kan begitu? Ini yang disebut tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hati-hati, ini kena nih akidahnya. Ya, ini yang dibayangkan orang-orang sebelah itu. Kamu zikir nanti kamu diingat Allah. Itu bahasa awam. Ya, Allah itu qadim. Kapan Allah ingat kita? Jika kita ingat Dia. Duluan siapa yang ingat? Allah yang ingat dulu. Karena Allah ingat kita, baru kita ingat Dia. Gitu secara rohani. Maka beruntunglah ini kabar gembira kepada antum yang doyan berzikir. Kapan Allah ingat kita? Saat kita ingat kepada Allah. Duluan Dia ingat kita. Ya, maka kalau kita zikir, Allah, la ilaha illallah, itu Allah lagi ingat kita tuh. Ya. Kapan Allah tidak mengingat kita? Allah lupa nggak? Allah nggak lupa, tapi Allah tidak mau menyebut nama kita. Maka kata zikir di situ artinya menyebut. Allah selalu ingat, tapi Allah tidak mau menyebut kita. Kenapa? Karena kita nggak mau menyebut nama Allah. Ini makna fazkuruni azkurkum. Ingin disebut Allah? Iya. Ingin disebut-sebut nggak? Jangankan itu, antum punya guru aja pengen disebut-sebut nggak sama guru? Punya kekasih pengen disebut-sebut nggak sama kekasih? Coba sekarang berinteraksi dengan Allah itu interaksi kita dengan guru atau interaksi kita dengan kekasih. Tapi ini guru sang maha guru, kekasih sang maha kekasih. Lalu nama kita disebut, seneng nggak? Seneng ya? Yang pernah jatuh cinta, namanya disebut gimana? Apa kata dia? Aku kirim salam buat fulan. Girangnya bukan main. Rasanya bukan duduk di bumi lagi. Inilah yang terjadi pada orang yang sakar. Apa kata beliau? Ana fil mahabbati khatibun makhtub. Dalam bab cinta, kata beliau, aku adalah yang meminang dan yang dipinang. Yang berzikir, tapi yang duluan disebut namanya siapa? Allah dulu yang dulu nyebut nama kita. Wa huwal muhibbu iyaya wal mahbub. Ya, halaman 86. Dialah yang mencintaiku, ya. Dan aku juga mencintainya. Tapi duluan mana yang mencintai? Al-Qadim atau Al-Hadis? Allah yang Qadim atau kita yang hadis yang baru? Tentu Allah. Jadi sebenarnya nama antum sudah disebut belum di ilmu Allah yang Qadim? Sudah, ya. Seneng nggak? Ini kalau lagi bab zikir bisa teriak-teriak ini. Laula qadimul hubbi ma akhlastu fi hubbi. Kalau bukanlah karena tetesan cinta yang qadim itu, maka aku tidak akan tulus mencintainya. Fakuntu talib wal matlub. Maka hakikatnya meskipun akulah yang talib mencarinya, sebenarnya dialah yang mencariku. Ini yang disebut dalam hadis Nabi. Siapa yang datang kepadaku, hadis qudsi. Berjalan, aku datang kepadanya, berlari. Jadi semakin kita rajin zikir, Allah semakin ngasih, semakin ngasih. Ya. Abadan yusafinil hawa faka'annama ana fil haqiqati sahibun mashub. Ya, sama makna yang tadi. Itu baru permulaan muqaddimah tuh. Lalu beliau mengatakan ahmadu hamdaman ilaihi ya'ub wa an zambihi yatub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan udakhiruha liftahfridil kurub. Ini menarik nih teman-teman. Beliau itu dapat rahasia mengenai pujian. Apa kata beliau? Aku puji ia hamdaman ilaihi ya'ub, dengan pujian karena kepadanya lah kita semua kembali. Wa an zanbihi yatub, dan karena dosanya kepada Allah kita bertobat. Lalu beliau mengatakan, aku bersyahadat la ilaha illallah dengan syahadat udakhiruha.
Syahadat ini aku simpan litafrijil kurub, untuk menyelesaikan masalah nanti di akhirat. Jadi syahadat kita untuk nanti. Maka antum, kenapa kita tidak takut lagi, tidak sembunyi-sembunyi lagi ngaji tasawuf? Karena kita sudah melihat betapa dahsyatnya kalimah ini. Ya. Orang-orang masih bilang gini, ente nggak takut ntar dibilang sesat sama orang? Ya, masih bilang gitu nggak? Ntar nggak takut gila? Kita ini udah gila dunia, masa nggak mau gila kepada pemilik dunia? Baik. Fi yaumin la syuruqa li syamsihi wa la ghurub. Yaitu pada kalimah ini aku simpan untuk menghadapi hari yang mataharinya tidak pernah terbenam lagi. Hari apa itu disebut? Padang mahsyar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi ikhtarahu min bainil anami khaira mahbub wa ja'ala hubbahu ala khaliqati muftaridan ghair mamdub wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi salatan daimatan la yaumi wa'dihi ghairi makzub. Baik. Jadi ini baru pengantar teman-teman. Jadi pengantarnya sudah bikin kita ya mabuk. Udah mulai masuk ke alam inti. Jadi pengantarnya ini sudah selesai sebenarnya kitab ini udah. Karena dia sudah bicara tentang alam malak, alam jabarut, alam malakut jabarut. Udah selesai semua. Tapi dia belum cerita kalau orang masuk ke alam sana, apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi pada orang ini? Nah, jika ada seorang imam seperti Abu Yazid masuk ke alam yang tadi, setelah masuk ke hahut, masuk ke bah, sampai kepada ahud ahadiyah Allah, maka di saat masuk ke kul huwallahu ahad, apa yang terjadi? Kul huwallahu ahad. Kalau mereka masuk ke rahasia ini, namanya ahad hanya ada dia, nggak ada kita. Di alam itu nggak ada kita. Jadi Abu Yazid ketika masuk ke alam itu apa bahasanya? Bukan subhanallah zikirnya, tapi zikirnya apa? Subhani, maha suci aku. Karena kalau dia bilang maha suci Allah, musyrik. Berarti ada dua orang. Ada dia dan ada Allah. Apa kata Al-Hallaj? Ma fi jubbati illallah. Tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Kalau dia bilang di dalam jubahku ada Hallaj, musyrik dia. Kenapa? Dia masuk ke alam ahud. Tapi ini lagi mabuk, nggak boleh dihukumi syariat. Hukum syariat di bawah, di alamul malak. Jadi paham kenapa ada orang zikir begitu? Imam Abu Yazid pernah berzikir, Anallah, Anallah. Biasanya apa? La ilaha illa anta. Sekarang, La ilaha illa ana. Karena di alam itu tidak ada kecuali hanya Allah. Allah pinjamlah lidahnya hadis Allah qadim. Maka tidak adalah yang hadis itu baru itu dibandingkan Allah yang qadim. Baru sah namanya wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu di situ. Kalau turun ke bawah, dia mesti ikut hukum lagi. Itu sebabnya kalau orang lagi minum-minum kopi terus ngomong wahdatul wujud, batal syariatnya. Ya, baru disebut zindiq. Sebaliknya, kalau dia sudah masuk ke alam ahud, lalu dia mengatakan ana anta, ana abduka ya Rabb, anta rabbi ya Rabb, dia musyrik. Karena ada dualisme di situ. Padahal hanya ada satu wajibul wujud. Faham maksudnya? Inilah makna hadis qudsi. Ya. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Jika aku mencintai hambaku, babnya bab cinta, maka aku ganti sifatnya. Sifatnya menjadi sifatku. Sifatku menjadi sifatnya. Jadi hilang. Ini disebut dengan fana. Tapi ini nggak lama, teman-teman. Nanti balik lagi ke bawah. Dia mendengar dengan pendengaranku. Kalau ngomong dengan kalamku. Kalau Allah ambil lisannya, berarti yang ngomong saat itu siapa? Allah. Nah inilah perbedaannya. Nabi Muhammad itu diangkat jadi nabi karena beliau tahan. Ketika beliau mengalami hal itu, ada yang disebut al-adab al-Muhammadi, adab Muhammad sallallahu alaihi, nggak boleh ngomong anallah, walaupun lisannya dipinjam. Ini adab Muhammad namanya.
Beliau cukup di dalam hatinya. Karena Imam Abu Yazid tidak sempurna seperti sempurna Nabi, Halat tidak seperti sempurna Nabi, maka keceploslah. Mirip-mirip kayak orang baru nikah, keceplos ngomong malam pertama ke teman yang belum nikah. Ya, hati-hati antum nih yang nikah lagi tuh ya. Baik, faham kenapa ada wahdatul wujud? Jadi di wahdatul wujud itu teman-teman, itu cuma hal, bukan makom. Orang nanti turun lagi. Dia orang nggak boleh lama-lama di situ. Ini namanya kehendak Allah sudah. Jadi faham siapa Ibnu Arabi? Ya, kenapa Ibnu Arabi menyebut wahdatul wujud? Ini yang dipretelin, yang dipalsukan oleh orang-orang yang ingin memalsukan tasawuf dari kalangan kebatinan, yang kemudian digoreng oleh pembenci tasawuf, termasuk Ibnu Taimiyah. Tapi beliau sudah tobat di akhir hayatnya. Inilah yang sudah digoreng lagi. Ada buku rapor merah tasawuf. Ya, nah itu gara-gara itu teman-teman. Apalagi Sidi Ahmad Tijani udah bolak-balik ke alam mahud. Maka beliau mengatakan apa? Ini salawat al-fatih aku terima dari Rasul. Dia lagi ngomong di alam itu. Kita mengukurnya di alam ini. Pernah ketemu orang punya firasat kuat nggak? Percaya? Kok percaya? Kok bisa percaya sama orang punya firasat? Belum tentu wali. Kok nggak percaya sama wali? Nah, inilah sedihnya hari ini. Ya, nah, yang paling sering dibully di kalangan orang-orang yang anti tasawuf sekarang, ya mereka-mereka ini, Hallaj, Ibnu Arabi, Ahmad Tijani. Tiga ini. Nah, ini kita wajib, sudah wajib kifayah. Antum fardu kifayah membela mereka. Karena antum sudah paham. Ya. Ya Bu ya Zulfikar ya. Harus sudah paham. Kalau sudah paham, wajib membelanya. Gak boleh diam. Antum diam, itu disebut dengan syaitan akhras. Setan tepi bisu. Mendiamkan kemungkaran. Jadi kemungkaran itu bukan masalah orang minum-minum, orang zina, itu udah jelas. Kemungkaran zahir. Ada kemungkaran cara berpikir, ini berbahaya. Akut kalau sudah masuk ke sana. Dan banyak orang terjebak di sini. Nah, kita wajib. Kenapa kita kemudian buat ribat nurnia? Kenapa kemudian kita buat kajian di Rumi Center? Karena kita ingin membangkitkan itu. Ya, kita nggak ingin membangkitkan orang-orang mabuk seperti Abu Yazid, bukan. Nah, itulah yang cerita. Tiba-tiba kalam Ibnu Arabi dipretelin sama mahasiswa. Apa kata mahasiswa? Ibnu Arabi berkata, aku melihat wajah Allah pada cantiknya perempuan. Ya, modus dia. Ya. Sambil ngopi-ngopi, terus ngeliat cewek cantik, dia boleh melihat Allah. Ibnu Arabi lagi berbicara di makom yang tadi. Ini yang minum-minum kopi ini di mana makomnya dia? Nongkrong-nongkrong di kafe, terus mending kafe Rumi, ada zikirnya. Ini kurang doanya kayaknya nih. Ya. Taib. Nah, maka beliau menyebutkan di halaman 86, teman-teman. Ini saya ringkas nanti ya. Fa'innahu ya wa ba'du fa'innahu lama kanatil ma'ani jawahira. Maka kata beliau, tatkala makna-makna itu ibarat jawahir. Apa arti jawahir? Permata. Wal alfaz asnafuha wal hikamu ma'adinu wal qulubu ahdafuha. Ya, lafaz-lafaz itu kemudian menerjemahkannya. Hikmah-hikmah itu menjadi tambangnya. Qalbu itu menjadi tujuannya. Wajaba alaman futihat al-yaqzah aina basiratihi wajallat al-maw'izatu mir'atu sariratihi ayyattabi'a min ajallil kalami ma'ani. Maka kata beliau, wajib atas orang yang mata batinnya sudah kebuka. Ciri-ciri mata batin kebuka antum bukan bisa ngelihat jin, bukan. Itu biasa. Jin itu nggak masuk di alam malakut, dia nggak masuk. Jin itu masih alam khayali hissi. Khayali hissi. Sedangkan permulaan dari alam malakut tadi disebut
khayali haqiqi. Khayali yang hakikat. Nah, jin, indigo, dukun-dukun, nah itu masuknya kemana tuh? Khayali hissi. Jadi dia masuk ke alam itu. Mereka, para dukun-dukun itu, atau para mursyid-mursyid yang ustadz tapi dukun, mengira udah ketemu Allah di situ. Padahal itu cahaya setan. Mengira udah ketemu aras, padahal itu singgasananya iblis. Mengira udah masuk ke langit-langit, padahal itu langit-langitan yang dibuat-buat oleh jin, ya syaitan itu. Hati-hati di situ. Perlu ada mursyid rohani yang sudah usul kepada Allah, yang bisa menarik kita selamat dari sana. Baik. Nah, kalau sudah kebuka, ciri-ciri kebuka itu apa? Udah mau ngaji tasawuf. Nah, ini kabar gembira kepada orang yang udah mau ngaji tasawuf. Berarti basirahnya udah kebuka. Tinggal dilatih. Dia beruntung ya. Udah kebuka belum? Udah. Sebanyak itu orang-orang sibuk dengan apapun hari ini. Antum coba lihat ya. Orang sibuk dengan handphone hari ini bisa berapa jam? Itu basirahnya ketutup itu. Kecuali dia di situ ngaji ilmu kolbu. Tapi kalau di sini paling-paling ngajinya ngaji kebatinan. Yang ditonton nanti ustadz pemburu itu tuh apa? Penyihir tuh. Gak usah disebut namanya. Itu kan belum ketemu tukang santet aja tuh. Ketemu tukang santet pakai napasnya mati deh. Ya, jangan hobi yang nonton-nonton gitu, gak usah. Dan ketemu ahli teluh sama rukyah-rukyah biasa. Kalau orang teluh itu pakai media. Media ayam, media apa ya. Kalau santet kan enggak. Dia punya khodam yang bisa melihat antum itu kapan lupa zikir. Antum lupa zikir, tembus dia. Nah, ini kan na'udzubillah min dzalik. Makanya kita punya zikir namanya zikir la ilaha nafi isbat dengan teknik nafas. Semoga Allah nanti jaga itu kalau orang sudah dapat zikir ini. Tapi sebelum ke sana zikir kolbu dulu. Ya, digeber dulu kolbunya dengan nama Allah. Baru mantap nanti zikir nafasnya. Nah, kenapa di luar sana banyak ilmu pernafasan, tapi nanti deketnya sama siapa? Sama khadam-khadam sufli, jin-jin rendahan. Ya, ketemu ini, ngerasain aura. Wah, aura siapa ya? Aura kasih. Itu kita nggak perlu, ilmu-ilmu kita nggak perlu. Itu hijab semua itu. Ya, dia terengah. Ya karena dia udah punya persepsi di sini, dia kira nih ustadz nih auranya begini nih. Antum coba lihat auranya teman tuh. Karena bajunya warna biru, dibilang warnanya biru tuh. Cocok logi ya. Ilmu tebak logi, tebak-tebakan. Nah, kita lanjut di baris berikutnya. Wa inni ra'aitu katsara min al-alfaz qad irtabaka fi aghmadhiha katsirun min ahli al-i'tirad. Saya melihat, kata Imam Izzuddin, kebanyakan orang menggunakan lafaz-lafaz kayak tadi subhani. Tidak ada di jubahku kecuali Allah. Kalam-kalam Ibn Arabi digunakan untuk apa? Untuk i'tirad, untuk mengingkari ilmu kesufian. Begitu nggak sekarang? Antum tahu ustadz yang bilang sufi zindik, yang dia pakai standarnya apa? Ya kalam-kalam halaj itu. Yang dia pakai standarnya malamatiyah. Malamatiyah ini kan orang mabuk, nggak boleh dihukumi hukum syariat. Orang mabuk kok. Saker. Maka dia nggak wajib sholat dia. Orang akalnya lewat. Ya, kita aja tidur mabuk nggak wajib sholat, apalagi mereka. Kayak siapa? Habib Ja'far ya. Bisa apa lagi? Habib Syekhon. Itu wali tapi bukan sufi. Ingat, dia walinya apa? Ya majzub. Kalau dimasuk ke ruangnya ruang malamatiyah, bukan ruang sufiyah. Jadi jangan disatukan. Ini bukan sufi. Tapi itu malamatiyah. Emang dari sananya mereka begitu. Ketika rohnya ditiupkan Allah nggak kasih hijab di kalbunya. Kita kan dikasih hijab akal, maka kita mikir. Akal itu hijab bukan? Coba nih, saya menjelaskan sesuatu, antum mikir dulu bener nggak sih? Gitu. Ini hahut apaan sih? Ada i'tirad di kepala, ada dialog di sini, itu sahih antum akil. Itu hijab.
Tapi hijab ini anugerah. Kalau kita nggak punya hijab, kita nggak mau menikah, nggak mau sekolah, nggak mau ngejar dokter, kan, nggak mau dagang tuh. Antum bisa sajadah aja mulu. Kalau orang yang mah hijab itu beda sama kita. Kita kalau ngeliat duit 50.000 sama 100.000 dipilih-pilih yang mana? Pilih yang? Jujur. Sani orang koperasi nih. Kalau ngeliat 100 sama 50 milih yang mana? Senengnya. 100 tuh, normal kan bukan majzub kan? Kalau majzub, orangnya nggak begitu. Majzub tuh nggak bisa bedain, dikasih mobil baru, dicoret-coret sama dia. Paham? Jadi jangan samakan sufi dengan majzub. Wali itu nggak hanya lewat sufi, tapi 90% kewalian lewat sufi. Karena ya ilmu kewalian jadi sufi gitu. Selebihnya itu di majzub itu. Terus 5% di majzub, 5% di malamatiyah. Kira-kira begitu kalau kita kasih ringkasnya. Makanya malamatiyah itu, antum melihat mungkin kayak preman, ya, anting-antingan, tapi kolbunya, koneksi kepada Allahnya luar biasa. Melebihi kita. Kita sholat di masjid nih, dia main-main di depan kadang. Kadang-kadang dia pukul-pukul apa, yang ada genderang gitu ya, godain kita. Kadang-kadang dia berisik pas lagi pengajian. Jangan kesel. Ini lagi sholat mikirin, itu di luar kok ada yang berisik-berisik itu. Sholatnya sah nggak tuh? Secara rohani? Nggak sah secara rohani. Secara zahir, sah. Jadi kalau kita di masjid nih, antum lagi pengajian, ada orang berisik di luar, nggak usah khawatir. Siapa tahu kita lagi diuji. Sekali ada bisikan di sini, terlaknat tuh yang di luar gitu ya. Ada perasaan gitu, udah antum langsung terlempar dari hadrah ilahiyah. Sederhana toh? Jadi mainan kolbu itu sederhana sekali. Jangan-jangan kita nanti diuji dengan hal yang kita paling benci. Tahu-tahu dia masuk ke dalam, ngejekin terus. Hati-hati memang begitu tuh. Ya. Kadang di Facebook ya, yang masih punya Facebook. Kadang di sosmed, di YouTube, hati-hati di situ. Jangan pernah membiarkan kolbu ini benci dengan apapun. Baik. Nah, apa kata beliau? Faminhum. Nah, ini yang terjadi di beberapa buku Saudi itu. Antum tahu nggak judulnya, Buya Zulfikar? Yang itu loh, raport merah tasawuf. Bahasa Arabnya apa? Lupa aneh. Ya ada 2 tuh. Di Kuwait sama di Saudi sudah 2 keluar. Dia membantah tasawuf. Dia ambil kalam-kalam sufi dulu dia pretelin dengan makna yang dia mau. Ngikutin imamnya, Syekh Ibnu Taimiyah, yang memahami kalam Ibnu Arabi versi dia. Bukan versi Ibnu Arabi. Contohnya, Ibnu Arabi cerita tentang maqamul hayrah. Hayrah itu heran. Heran itu gini. Kita kan kalau sholat, panggilannya hayya alas salah. Jawabannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Ayo sholat, jawabannya tidak daya upaya untuk sholat kecuali dengan izin Allah. Berarti antum bisa takbir, bisa ruku, bisa sujud, itu karena izin siapa? Pertanyaannya, kalau itu izin Allah, yang sholat siapa? Yang sholat kita apa Allah? Nah, ini namanya hayrah. Kalau saya katakan yang sholat Allah, Allah kan qadim. Allah nggak mukallaf. Nggak dapat perintah. Kalau kita bilang kita yang sholat, kita sholatnya karena izin Allah. Apa kata Ibnu Arabi? Saya bingung ini. Ini disebut maqamul hayrah. Ibnu Taimiyah dia nukil itu, dia bilang ini Imamul Ittihadiyah. Imam Ittihad bilang bersatu sama Allah. Dia giring teks ini teks lagi mabuk. Dia giring ke alam syariat, ke alam hukum fikih, nggak nyambung, ke alam akidah, nggak nyambung. Nah, ini yang disebut oleh beliau. Faminhum, di antara mereka man alladzina yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, yang memutarbalikkan kalam sufi bukan pada jalur yang dimaksud oleh sufi. Wa qad ajiza katsirun an halliha li'ajzi mahalliha. Memang diakui, jadi beliau sendiri mengakui. Ini sufi-sufi ini kan nulis buku. Kalau udah jadi buku siapa aja bisa baca toh? Nah, ini masalahnya. Karena udah jadi buku, pembenci sufi bisa baca,
ya, pencinta sufi bisa baca. Ini masalahnya. Karena Ibnu Taimiyah itu tinggal di Damaskus, Ibnu Arabi terakhir, maka dia bisa baca teks Ibnu Taimiyah. Walhasil apa yang terjadi? Dia terjemahkan teksnya Ibnu Arabi sesuai pemahaman dia. Jadi yang salah siapa? Yang salah paham, ya. Lalu beliau mengatakan faminha ma jaa fil ayat wal akhbari masyhura wa ma jaa fil atharil ma'thura wa misalu ma jaa fi saril khabar sahih. Ternyata masalah ini bukan hanya dari kalam sufi, bahkan kalam ilahiyah pun mereka salah pahami. Kalam Nabi pun juga mereka salah pahami, ya. Ada hadis qudsi misalnya. Hadis ini secara ilmu hadis dhaif, tapi secara ilmu rohani sahih. Maknanya sahih. Apa kalamnya? Ma wasi'ani samai wala ardi. Inna ma wasi'ani qalbu 'abdi amanah tajalli. Allah bercermin. Allah ingin bercermin nih. Langit tolak, gak sanggup ya Allah. Gunung tolak, gak sanggup ya Allah. Itu gunung yang antum daki-daki itu gak sanggup tuh menerima tajalli Allah. Bumi gak sanggup, langit gak sanggup. Faham al-hal? Ikul oleh insan. Tapi manusia, mereka kebanyakan jahul. Jahul kan jahil banget artinya. Lalu apa? Zalim kepada dirinya. Karena dia melupakan amanah itu. Jadi hadis qudsi ini walaupun dhaif secara sanad, tapi dia menjelaskan makna. Itulah setahu saya pemahaman ayat ini paling cocok hadis ini yang menjelaskan. Jadi kalau mau tafsir bil ma'thur, ini salah satunya. Maka dia bisa menjadi sahih secara makna, tapi tidak sahih secara sanad. Kita juga nggak maksa-maksa ini. Ini sahih secara kasyaf, oh jauh amat. Nggak usah, ya. Wa minha la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu kuntu lahu sam'an wa basaran, ya. Nah, ini yang kita baca tadi. Ini juga sering disalahfahami. Ya, apabila hambaku mendekatkan diri dengan nawafil, nawafil itu yang kita sebut wirid, zikir, khalwat, tarekat. Nah, itu dia kita maksud nawafil. Dan inilah rahasia kenapa tarekat itu banyak. Karena Allah menulisnya nawafil. Nawafil jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya nafilah. Nafilah artinya apa? Amalan sunat. Tuh. Zikir la ilaha illallah 165, 100 kali, 1000 kali, 70.000 kali. Sunat atau wajib? Sunat. Nafilah bukan? Menyebut ismul jalalah, Allah, ya Allah. Wajib atau sunat? Sebenarnya istilahnya mandub, ya. Mandub dianjurkan. Tapi kalau orang istiqomah di situ, hatta uhibbahu, ya. Sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Kalau sudah jatuh cinta, orang kalau sudah cinta gimana? Dia maunya yang dicintainya itu ngikutin apa yang dia mau, benar nggak? Nah, itu baru benar tuh. Sama, Allah itu juga mesra sama kita. Maka Allah pun mengalah dengan kehendak kita. Kalau sudah begitu, baru kalau dia ngomong, kunnya fayakun. Itu makomnya makom ini, teman-teman. Makom apa tuh? Makom ketika diganti sifatnya. Kalau asma belum. Itu sebabnya orang yang jago zikir, dia baru jago berdoa. Tapi kalau yang sudah diganti sifatnya oleh Allah, apapun terbersit di kalbunya, jadi. Itulah Rasulullah, itulah Ahlul Badar, itulah para kutub, itulah para abdal, wali-wali Allah yang tinggi. Nah, kalau kita biasanya dikasih ahwal, antum nggak dikasih makom, ahwal paling-paling. Kadang-kadang suatu saat lagi kepepet, hatinya berbicara, kejadian. Saat itu dipinjam kolbunya jadi kun, lumayan jalan-jalan sesekali. Kalah. Itu alam rohani itu. Di mana dia? Di dalam diri kita nggak? Jadi sebenarnya alam-alam tadi itu ditemuinya di dalam diri sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ya.
Maka dalam beberapa riwayat kata beliau ada fuad, ada lisan, ada yad. Nah, kalau ada lisan itu yang sebut kun tadi. Terus ada hadis yang sahih. Ana jalisun man dzakarani. Aku adalah jalis. Apa arti jalis? Teman duduk orang yang menyebutku. Jadi antum kalau sudah berzikir kepada Allah itu udah sama kayak di depan Ka'bah. Tapi jangan salah paham, bukan berarti kita sedang di depan Ka'bah. Nah, disinilah murid-murid kadang salah paham, dikira kalau sudah zikir A udah sama kayak tawaf. Inilah kesalahan beberapa murid-murid yang meriwayatkan kalam Sidi Ahmad Tijani. Ya, Sidi Ahmad Tijani ngomong, sholawat ini sama dengan begini-begini, ya. Tapi sama itu bukan berarti benar-benar di sana gitu. Baik. Begitu juga hadis, ya, hadis qudsi, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'an. Kemudian ada wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ya. Ini disebut dengan lafzul ma'iyyah. Ada hadis tajiduni indal munkasirati qulubuhum min ajli. Kamu akan menemukan aku di sisi orang yang kalbunya munkasirah. Apa arti munkasirah? Pecah secara harfiah. Maksudnya gini, kalau ada orang kena musibah lalu kepepet, itu hatinya gimana? Lagi galau atau stabil? Galau. Di saat itu dia minta kepada Allah, itu kalbunya munkasirah. Sufi itu kalbunya tiap hari munkasirah. Itu bedanya sama, jadi tidak semua orang tarekat itu sufi. Kayak kita-kita ini belum berhak disebut sufi. Ya. Termasuk juga inni lastu ka'ahadikum inni ya, azillu inda rabbi yut'imuni waskini. Jadi satu kali Nabi SAW, kan ada riwayat Nabi itu naruh batu di perutnya, menahan lapar, benar nggak? Tapi Nabi mengatakan di waktu yang lain, ketika sahabatnya tidak makan, beliau kasih kepada sahabat. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Jawaban Nabi, aku diberi minum oleh Allah dan diberi makan di sisi Allah. Itu makan apa tuh? Itu yang sudah antum cobain tuh ya, zikir la ilaha illallah, kenyang. Ada teman kita zikir Allahus samad kenyang dia. Nggak nafsu lagi mau makan. Tapi kalau tiap hari begitu kan repot juga. Ya, nggak mau kerja ntar ya. Jadi kenapa Allah kasih kita lapar? Supaya kita mau kerja. Baik. Adapun dalam asarnya ulama-ulama, ya, tadi yang kita baca ya, mafi jubati ilallah, ya, subhani, ma'az masyani dan lain-lainnya. Maka teman-teman dimulakan Allah. Jadi kitab ini tujuannya apa? Untuk menjelaskan kalam-kalam yang tadi. Bahwa kalau orang sudah sampai tembus, cuma beliau nggak tahu istilahnya. Di zaman itu belum ada ulama yang mengistilahkan sampai ke makam ahud itu ya, alam ahud. Belum ada. Hatta Ibn Arabi belum pernah. Ibn Arabi cuma bilang ahadiyatihi. Keahadiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya sering cerita mengenai Imam Qutaib Alban. Di halaman 87, ya, paragraf bagian bawahnya. Qutaib Alban ini, apa yang aneh dari beliau? Qutaib Alban murid Sidi Abdul Qadir Jilani. Qutaib Alban. Dialah yang diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani untuk membimbing Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi siapa mursyidnya? Syekh Abdul Qadir, kemudian disuruh Qutaib Siapa Qutaib Alban? Ini beda dengan Muhammad Al-Fatih, gurunya Syekh Syamsuddin. Syamsuddin ini Sufi. Sedangkan Qutaib Alban, dia Malamatiyah. Nanti cek ya, cari di terjemahnya. Mungkin nanti Ustadz Ali bisa nyari nih. Siapa nih Qutaib Alban? Qutaib Alban ini, ketika sampai di satu kota di Irak, namanya Mosul. Mosul apa Mosul? Mosul ya? Ya. Di Irak.
Sampai di sana, orang-orang lagi mau ke masjid, beliau di depan masjid. Ketika orang sholat, beliau nggak sholat. Beliau gangguin orang sholat. Kayak yang kita ceritain tadi. Di dalam masjid ada hakim daerah tempatan, yang bisa langsung mengeksekusi orang. Selesai sholat, si hakim ini terganggu sholatnya. Ya. Di dalam sholat dia merasa terganggu. Dia mikir ini wali apaan ini, sufi gila ini ya, ahli bid'ah zindik ini. Maka diadililah dia. Betul, murid-murid si hakim ini mengatakan zindik. Yaquluna zindik. Ada di teksnya. Jadi ternyata teman-teman, dari dulu sufi ataupun malamati itu sering dituduh zindik. Jadi bukan Ustadz Fulan yang ada di Bogor itu yang pertama kali bilang zindik. Ya, antum tahu ya maksudnya? Nah, ini paling sering nonton, tiap hari kayaknya nonton nih. Siapa yang duluan? Udah duluan deh mereka. Ini orang hakim, berarti dia ahli fikih bukan? Ahli fikih, ahli akidah. Nah, ini kebanyakan yang ingkar kepada sufi, kepada malamati siapa? Ahli fikih dan ahli akidah, rata-rata. Karena mereka mandangnya pakai zahir dan akal. Baik. Disidanglah beliau oleh qadhi orang kota Mosul tersebut, lalu dicecarlah dengan kalam-kalam. Ya. Apa jawaban beliau? Wahai Tuan Qadhi, apakah engkau mengetahui semua ilmu Allah? Apa jawaban Tuan Qadhi? Enggak. Saya tidak mengetahui semua ilmu Allah. Masuk barangnya ya. Apa kata beliau? Kata Qutb Alban, ana alladhi ya, la ta'lamuhu anta. Akulah ilmu yang dulu kamu nggak tahu itu. Akulah ilmu yang kamu sekarang nggak mengerti itu. Bengong Qadhinya. Nah, ini yang disebut apa? Malamatiyah. Kalau di teks ini apa? La wallahi. Ya. Kata si Qadhi. Jawaban Qutb, fa ana min dhalika al-'ilm alladhi la ta'lamuhu wa ma 'alayka in kunta siddiqan aw zindiqan. Sayalah ilmu yang kamu tidak tahu itu. Ilmu yang kamu nggak tahu ada dalam qalbuku. Lalu urusannya apa kamu bilang aku zindik atau siddiq? Bengong si Qadhi, dilepasin habis itu. Nah, ini yang disebut malamatiyah. Malamatiyah dia waras, teman-teman. Dia waras. Tapi dia punya tugas. Tugasnya apa? Nguji orang-orang waras. Antum hati-hati, ini zawiyah-zawiyah tarekat, majelis-majelis zikir, masjid-masjid, pesantren-pesantren itu diuji. Kadang dengan tetangganya, benci nggak sama tetangganya? Ya, kadang kita buat khataman, tiba-tiba tetangganya datang, berisik, gue sakit gitu. Itu pernah ya, kita punya haflah dulu khataman, ya tetangga kita ngomong gitu. Itu ujian bagi kita semua. Terbesit nggak di hati? Terlaknat loh gitu. Udah habis antum. Habis antum itu. Jangan pernah ngomong begitu. Baik. Kira-kira gimana? Mau dilanjutkan nih? Nah, kalam-kalam seperti ini, ada yang menerimanya dengan inkar, ada yang menerimanya dengan qalbun salim. Ke qalbu itu, di kitab-kitab cuma dibagi 3. Qalbun marid, qalbun mayyit, qalbun salim. Qalbu yang sakit. Ini ciri-cirinya sholat gak khusyuk, gak enak. Qalbunnya marid tuh. Tapi masih mau ngaji, berarti dia flu qalbunya. Flu aja. Zikir, apalagi ini di Rumi Center ada khataman. Zikir tapi merasa ini lama amat gitu ya. Coba teman-teman antum ngomong gitu nggak, Pak Muhsin? Gimana Bang Edo? Gitu nggak? Jangan-jangan antum yang ngomong gitu. Ya. Antum bilang, ini kayak sohib lama amat gitu ya. Ada perasaan gitu, kolbunya lagi marid. Kolbunya lagi marid. Kolbu itu senangnya makan kalimah nama Allah. Kita kasih makanan itu muntah, berarti ada yang nggak benar di perutnya. Coba kalau anak kita, ini anak saya kan lagi demam nih, Hisham. Kita kasih makanan enak muntah. Enak muntah. Ternyata badannya lagi panas. Habis hujan.
Antum kena hujan-hujan apa itu? Hujan dunia kali ya. Nah, itu yang bikin kita muntah kalau zikirullah. Panasan. Tuh yang ngerasa, kok kalau datang ke majelis zikir itu saya kepanasan ya? Nggak nyaman. Kayak ada suara-suara nggak enak gitu. Itu ada nggak bener tuh. Ada antum nyimpan sesuatu yang nggak bener. Atau pikirannya macam-macam. Kita bisa bertengkar loh pikiran sendiri, tiba-tiba keringetan sendiri. AC-nya kenceng, kipas anginnya mantap. Tapi kita masih keringetan. Nah, itu gara-gara itu ya, karena masalah tadi. Nah, itu kolbun marid. Saya mau tanya, antum kalau sakit, datang ke dokter nggak? Kalau ada orang sakit nggak datang ke dokter, dia bilang, tunggu aja Allah yang nyembuhin. Itu waras nggak? Itu tawakul atau kasul? Orang tawakal atau lagi orang males? Atau nggak punya duit? Yang benar gimana kalau sakit? Wajib ke dokter atau sunat? Hukum berobat tuh. Sakit, antum sakit berobat hukumnya wajib atau bukan? Wajib kan, perintahnya jelas. Tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Lalu ada orang sakit nggak mau berobat, berarti dia nggak tahu kewajibannya. Ini yang disebut zalum, yang disebut dalam surah Al-Qasas tadi. Benar Al-Qasas ya? Ya. Dia zalim sama dirinya. Baik. Kalau qalbun salim ditandai kalau zikir nyaman. Al-Ahzab ya, akhir surat Al-Ahzab, inna aradnal amanat ya. Kami tawarkan amanah kepada langit bumi semuanya, mereka abaina, mereka enggan, lalu dipikullah oleh manusia. Surat Al-Ahzab ya, 88 ya. 72. Taib. Teman-teman yang melakukan Allah, kalau qalbun salim, ini qalbu orang yang mukmin muttaqin. Ini awal qalbunya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim awal qalbunya udah begitu. Nabi Ibrahim tidak pernah qalbunya sakit, tidak pernah qalbunya mati. Awal qalbunya beliau salim. Salim ini nanti ada tingkatannya ke atas. Di lain waktu nanti kita jelaskan. Masih ada lagi di atas. Di kitab-kitab cuma 3. Tapi kalau oleh wali-wali Allah akhir zaman itu mereka jelasin itu. Ada lagi di atasnya. Ya. Sama kayak martabat 7. Dia kan cuma sampai insan kamil. Tapi kalau wali akhir zaman, dia ada terusannya tuh. Sampai 10. Bahkan 11. Baik. Lalu apa kata beliau? Falamma ra'aitu hazil aqwal, halaman 88. Maka tatkala aku melihat aqwal ini sadirah yang datang dari ahlil ahwal. Jadi kalam ini kalam ahlil ahwal. Apa arti ahwal? Orang yang dapat ya, majzub. Jadi ahwal itu dari Allah, makom itu hasil riyadhah. Ahwal itu Allah yang ngasih kita. Sedangkan makom kita yang berusaha, dengan izin Allah, Allah taruh di sana, dikasih hadiah. Maka ahwal yang sudah ditetapkan disebut makom. Ya, kita berusaha terus biar menunggu ahwal itu. Kalau ahwalnya sudah selalu turun, disebut orangnya bermakom. Waqad ashkala 'alal afham ta'lilaha. Waqad ashkala 'alal afham ta'liluha. Wa 'azaba 'anil awham ta'wiluha. Ahbabtu an ashraha minhu man syaraha lahu sadri wa sanaha bihi fikri wa balagha ilahi qadri. Maka aku berusaha karena ini susah dipahami untuk mensyarahnya semampu diriku sendiri ya, seluas qalbuku, semampu fikrahku, sesanggup kudrahku. Wa zakartu fi minal ibarat ma laysa fihi isti'arah ya, wa qaddamtu zikra hadhil ahadits wa ma ma'ah min alfazil ma'surah anir rijal ya. Lalu beliau datangkanlah teks-teks tadi, nanti diurai. Jadi kitab ini enaknya diambil satu kalam diurai, satu kalam diurai, satu kalam diurai. Nah, itu nanti enaknya. Dan beliau katakan, aku namakan kitab ini Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz. Nah, yang diringkas atau disebut namanya oleh muhakkik dengan Zubat Khulasatit
tasawuf. Kaif? Bila kaif? Taib, ada pertanyaan nggak? Visual? Tuh ada nanya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Buya. Tadi Buya menyampaikan dan menerangkan kepada kami bahwa kita ini kan wajib berwirid dan wajib bertariqah. Ada tadi istilah Buya, wajib kita berwirid atau melaksanakan wirid dan bertariqah tadi Buya. Dimohon penjelasan Buya dua kata ini Buya. Demikian dulu pertanyaan. Ya, berwirid dan bertariqah tadi Buya. Biar mantap Buya. Ya. Taib. Terima kasih Buya. Kalau kita belajar hukum yang zahir disebut bersyariat. Sebenarnya semua itu syariat. Ada syariatnya zahir, kita sebut syariat. Ada syariat menjalankan isi perintah hukum itu disebut dengan tariqat. Lalu ada faham yang muncul ketika kita belajar dan mengamalkan syariat itu, namanya hakikat. Faham itu membuahkan sebuah pengetahuan rohani, dinamakan dengan ma'rifat. Semua itu syariat. Disebut syariat tariqah, syariat hakikah, syariat ma'rifah. Tapi karena istilah ini sudah baku, maka tidak masalah. Lalu gimana dengan orang yang mengatakan, di masa Rasulullah nggak ada tuh syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Jawabnya gimana? Dia ahli apa? Kita tanya dulu. Kalau dia ngaku ahli hadis atau mengaku manhaj sunnah. Nah, dia ustadz sunnah nih. Ya udah, kita tanya lagi. Di masa Rasul ada nggak hadis sahih, hadis dhaif, ada nggak di fikih kita tanya. Hukum di masa Rasulullah ada kan? Mubah, makruh, mahzur atau muharram. Ada nggak? Mafi. Terus siapa yang buat itu? Ulama. Sama. Ini juga dibuat ulama kok. Gitu. Apa perbedaan antara wirid dengan tariqat? Tariqat itu kurikulum. Contohnya, kurikulum tarekat Naqsyabandi. Kurikulum tarekat Syazili. Kurikulum tarekat Qadiri. Itu kurikulum doang. Kurikulum itu hebatnya di kurikulum atau hebatnya pada syekhnya. Kalau ada sekolah yang keren itu sekolahnya, bangunannya, atau yang keren itu mursyidnya, gurunya. Gurunya ya. Sepakat? Ya. Jadi tidak ada namanya tarekat A lebih tinggi dari tarekat B. Yang ada mursyid A ngajarnya lebih keren daripada mursyid B gitu. Paham? Jadi ketika Bahauddin Syah Naqsyabandi mengatakan tarekat kita adalah akhir dari semua turuk. Maksudnya apa? Semua tarekat di luar zikirnya zikir jahar. Penutupnya zikir khafi. Talqin pertama tarekat Naqsyabandi zikir khafi Allah dalam kalbunya atau hak tergantung atau hu ya. Tapi dalam kalbu. Kalau udah selesai kurikulum zikirnya Naqsyabandi ditutupnya pakai zikir apa? Tahlil pakai lisan. Berarti akhir dari tarekat Naqsyabandi, awal dari tarekat yang lain. Jadi itu masalah kurikulum, bukan masalah ini lebih afdal dari itu. Jadi yang masalah itu gurunya. Gurunya, ini sama nih, orang Padang punya warung Padang. Rumah makan Padang. Sama-sama rendang. Rumah makan sederhana, sama rumah makan apa lagi? Pagi sore, itu, pagi sore ya? Masih ada ya? Alhamdulillah. Sore ini nggak ada tuh yang datang ya. Itu rumah makan sama-sama buat rendang, tapi rasanya beda nggak? Sama-sama buat daging apa namanya? Cincang. Rasanya beda? Beda.
Sama-sama teh talua, beda. Kopi, ini kan ada kopi Rumi nih. Terus saya buat kopi, beda nggak hasilnya? Beda nggak hasilnya? Beda, bentuknya sama. Kopi kalau diolah ya begini bentuk kalau dikasih susu, bener nggak? Kasih susu, kasih gula, bentuknya sama. Kok dicoba ini kepahitan, ini kemanisan, ini enak. Nah ini tergantung gurunya. Nah guru itu ada yang dia mau hebat sendiri, dia nggak izinin orang lain. Ada yang sifatnya dia kaderisasi, dia kader lah orang-orang banyak-banyak. Nih tipsnya kalau mau nalkin orang, nih tipsnya kalau mau ngajarin orang. Maka banyaklah asistennya. Namanya franchise. Ya banyaklah cabang-cabang itu ya. Kira-kira begitu teman-teman. Ketika sudah bertorikot, dikasihlah sebuah wirid. Apa arti wirid? Zikir yang dirutinkan. Orang yang sudah rutin berzikir, itu namanya berwirid. Nah, ciri-ciri orang berwirid itu, kalau ketinggalan dia kodok. Nah, ini antum kalau malam tadi belum lengkap nih zikirnya kemarin, dikodok nggak hari ini? Atau besok, harus dikodok. Karena itu latihan kolbu. Kayak gini, kita punya PR di sekolah kemarin. Terus kita nggak buat. Pekan depan kita masuk, pura-pura bego aja. Nggak ada gitu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Tiba-tiba antum ditendang nanti. Nah inilah kejadian pada murid-murid yang tidak mau bersuluk dengan benar. Lama-lama dia turidho anil hadrah. Ya, dia dilempar dari hadrah ahli zikir. Sama nih, suka bolos di kampus. Tahu-tahu udah lewat semester. Nggak usah lewat semester deh. Kalau udah nggak hadir 4 kali gimana? Nggak boleh ikut ujian. Kira-kira begitu. Masa wirid akal bernama kuliah, baca buku, diskusi, itu demikian ketatnya. Ketika bertorikot antum nggak ketat. Kampus itu yang bagus bangunannya atau dosennya? Dosennya. Kiainya kampus UIN sekarang siapa? Pak Azumedi Azra gitu ya. Pak Fulan. Tergantung ilmunya ilmu apa. Sama, suatu tempat itu mesti ada pilar-pilar itu. Pilar ahli zikir, pilar ta'lim. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Ya, syukur-syukur. Ya. Apalagi? Mafhum ya? Alhamdulillah. Gimana? Kalau Banat mau tanya boleh bil kitabah. Ya. Ya, fadal. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Zoom ada yang bertanya dari Aisyah. Beliau bertanya, kalau saat zikir dan setelah zikir merasa lelah dan ngantuk, pertanda apa ya Bu ya? Zikir terus merasa lelah dan ngantuk. Itu pertanda banyak makan. Ya. Sederhana aja. Itu sebabnya orang kalau mau wiridan atau mau khalwat, itu salah satu yang dikurangi adalah makan. Jadi saran saya, antum kalau mau zikiran malam, itu makannya kalau bisa sebelum maghrib. Kalau udah makannya malam, kayak ini kan ntar makannya pasti malam nih. Ya udah berarti antum zikirnya nanti ba'da subuh. Ya. Dan jangan lupa witir ya. Biasanya karena makan banyak. Jadi kita punya kaedah man kasura akluhu kasura naumu. Yang banyak makannya, banyak tidurnya. Itu udah rumus. Kalau secara kesehatan, tanya ke teman-teman yang ahli kesehatan, kita kalau makan kan masukin glukosa, gula. Maka orang gula itu suka ngantukan, benar nggak? Antum kan manis, nggak usah banyak-banyak gula deh ya. Tapi kalau ngantuknya ngantuk yang disebut man ra'ani fil manam, yang disebut masuk ke alam trans. Nah itu beda lagi. Ada bab khususnya, an-naumu fi dzikr, bukan an-nu'as fi dzikr, itu dua hal yang beda. Ngantuk dalam berzikir itu akibat makan. Ada yang kedua, an-naumu fi dzikr, itu beda. Kalau tidur dalam zikir itu anugerah.
Karena orang kalau bisa tidur dalam zikir, itu lagi dapat anugerah rohani dari Allah. Dia zikir, kolbunya ngerasa hidup. Tapi kata orang dia ngorok. Pernah ngalami gak? Coba tanya sama pasangannya kalau punya pasangan. Atau sama temennya yang satu kosan. Ya kita kata dia ngorok. Tapi kita ngerasanya zikir. Pernah ngalami itu, antum dapat anugerah. Ya, itulah yang disebut dengan, baru faham ayatnya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau orang yang tidak faham, junubihim itu diartikan sebelum tidur. Kalau bagi ahli zikir, itu zikir saat tidur. Yang tidur kan badan. Kolbu kita nggak boleh tidur. Antum kolbunya nggak boleh tidur. Ruhnya kan digenggam oleh Allah. Nah, kolbunya tidur nggak? Kalau tidur, lalai, ghaflah. Ghaflah itu penyakit kolbu. Bahaya itu. Nggak tembus nanti ke sana. Ya, jadi beda Mbak Aisyah tadi ya. Bu Aisyah atau Mbak Aisyah, ini beda ngantuk dengan tidur dalam berzikir. Ya Bu ya, ini ada 3 pertanyaan lagi lumayan aktif di Zoom. Pertama dari Pak Eka Rahmat. Bagaimana ahwal yang benar ketika awal-awal zikir Bu ya? Karena zauk ketika zikir sepertiga malam dengan siang rasanya berbeda. Ahwal Yang benar ketika awal-awal zikir, karena zauk ketika zikir sepertiga malam dengan siang rasanya berbeda. Yang pertama mau langsung jawab apa kumpulin dulu ya? Satu aja dulu. Ya. Teman-teman, ini penting. Kenapa awal orang zikir nih, kalau antum udah talkin zikir nih, ini rasanya beda-beda loh. Ada yang nggak jelas rasanya. Kok saya nggak nangis ya gitu, teman nangis gitu, ada yang begitu. Ada yang ngerasa panas, ada yang ngerasa berdesir, ada yang ngerasa dingin, kebanyakan merasa panas. Kebanyakan merasa hararah, karena zikir itu punya kuwah, hararah. Ya, itu yang sudah ditalkin biasanya. Kalau syukur-syukur antum yang belum talkin baru ngamalin ya hayo koyum udah ngerasain. Nah, nanti kelihatan tuh bahwa karakter di tubuh saya yang dominan adalah karakter api, air, angin, atau tanah. Itu beda-beda tuh karakternya nanti. Orang yang dominan karakter api nanti dia panas. Makanya rata-rata orang-orang kayak kita ini emosinya tinggi. Nanti berubah. Coba aja rasain. Kalau berubah udah jadi dingin, antum nanti nggak pemarah. Nggak pemarah. Tiba-tiba nggak mau marah aja udah. Oke? Ada yang kalau lagi zikir, pas diberi tidur kayak tadi, dibawa melayang kemana-mana. Ada yang melayang pakai angan-angannya, ada yang melayang pakai kolbunya. Yang benar yang mana? Kalau melayang pakai ini, antum capek zikirnya. Tapi kalau melayang pakai kolbu, nanti dibawa ke alam-alam mana, ntar ngelihat siapa, ketemu siapa. Kadang-kadang nikmat aja. Tiba-tiba 1 jam rasanya, 1 menit, pernah nggak ngalamin? Yang sering kebalikannya. 2 menit rasanya 2 jam, itu yang sering ya. Kenapa itu beda? Karena di tubuh kita memang ada. Ini yang disebut dalam Al-Quran, bahwa kita ini dicipta ada dari kal-fakhar gitu ya. Bahwa anasir tanahnya tanah yang tanah bakar, tanah kering, ada yang tanah liat, ada yang tanah humus, ada yang disebut min ma'in mahin, air. Makanya orang zikir dia ngerasa kayak tubuhnya ini tiba-tiba jatuh aja gitu. Nah, itu tanah biasanya. Ya, kenapa itu terjadi? Nah, ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ada yang merasa kolbunya tenang. Ada yang wajilat, kolbunya bergetar. Ada yang di surat Az-Zumar, tadi Al-Anfal ayat 2. Az-Zumar ayat 23, taqsyairu, tubuhnya bergetar. Maka orang ini kadang-kadang ini ya di Malang itu sama di Sumatera Barat itu banyak orang kalau dizikir tarikan Naqsyabandi sama Samaniyah. Kalau lu zikir tuh gini. Oh, yang nggak ngerti dikira kemasukan jin. Itu bukan kemasukan batin. Kita insya Allah nggak banyak itu karena kita jadi netral.
zawiyah kita, ribat nuraniyah, kita menggunakan teknik Naqsyabandiyah dan Syadziliyah. Ya. Nah, di Cafe Rumi kan Naqsyabandiyah ya. Naqsyabandiyah Haqqaniyah. Itu juga ada Syadzilinya. Baik. Ada lagi? Ada Buya, ada sekitar 1, 2, 3. Ada 4 pertanyaan Buya. Ya. Satu-satu dulu Ya, ya. diringkas saja. Oke. Oh, Suaranya kurang jelas ya. Yang selanjutnya dari Mbak Tina. Buya, apakah perlu kalau memulai zikir kita mandi dan sholat taubat dulu? Terus bagaimana cara memastikan bahwa kita telah masuk di alam trans? Tuh, Buya, apakah mewiridkan wiridnya Habib Abdullah Al-Haddad juga dikatakan ikut tarekahnya Habib Abdullah Al-Haddad? Tafham soal? Apakah mewiridkan... Cukup dulu. Apakah harus mandi tobat ya? Mandi tobat nggak sebelum zikir? Mandi tobat itu ada mandi secara zahir, kita mandi beneran. Itu kalau mau masuk khalwat. Antum punya khalwat di rumah, punya ruang khusus zikir, bagusnya mandi dulu. Ini cuma istilah ahli zikir. Ya. Di ahli fikih nggak ketemu mandi tobat ya? Ketemu nggak? Yang ada cuma mandi masuk Islam. Nah, maka kita kiaslah dari mandi masuk Islam itu dengan mandi masuk ke alam thariqah, ke ranah thariqah, alam zikir. Mandi di situ jangan diperdebatkan mana dalilnya ini segala macam. Itu manfaatnya ya. Orang kalau lagi galau itu obatnya suruh mandi. Coba orang-orang yang kesurupan-kesurupan tuh mandiin aja guyur. Kalau belum nyatu dengan darahnya, jin-jinnya itu kabur, itu bisa sadar itu insya Allah. Itu biasanya ya, biasanya. Jadi apakah perlu mandi tobat? Idealnya kalau sanggup lakukan itu. Tapi kalau tidak cukup zikir taubat. Yaitu astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, kita tobatkan masing-masing anggota tubuh. Nah, itulah mandi tobat hakiki. Baik. Yang kedua tadi apa? Apa tadi Bu ya? Musa? Bertorikot. Ya, kalau sudah baca Rotibul Haddad, apakah masuk bertorikot gitu ya? Oke. Ada satu kaidah yang ditulis oleh Habib Zain bin Smith, masih hidup ya di Madinah, hafizahullah. Apa kata beliau? Tarekat Alawiyah yang kita juga pakai zikirnya pada maghrib dan pada isya, Rotibul Haddad dan Rotibul Atas, itu zahirnya Alawi, batinnya Syazili. Kata Imam Abul Hasan Syazili, nah ini ada dalam kitab Lataiful Minan. Apa kata beliau? Siapa yang baca hizibku, wiridku, maka baginya apa yang kami dapat, maka dia juga masuk dengan apa yang kami dapatkan gitu. Maksudnya dia termasuk kepada thariqah tersebut. Cuma belum ditalkin dan dibaiat zikir. Itu aja bedanya. Longgar, gampang keluar lagi. Masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi. Jadi kalau sudah ngamalin Rotibul Haddad, minimal sudah disebut berthariqah ba'alawiyah. Thariqahnya Sa'adah Ba'alawi. Baik. Apa lagi tadi? Ya, terus Buya izin bertanya, bagaimana metode terbaik untuk menyelesaikan terlalu banyaknya uzur qadha yang sudah dilakukan? Dan bagaimana caranya kembali ke hadirat suyuh kita apabila kita keluar dari hadiratnya? Nggak jelas suaranya. Trauma. Oh, orang uzur. Ya, yang pertama terbanyak uzur. Ya, ini memang zaman rukhsah ini. Ini zaman rukhsah benar, teman-teman. Guru-guru yang hidup di zaman ini harus mengerti masalah itu. Makanya kita di ribat nggak maksa-maksain orang kan ya, nggak bisa ya sudah. Nggak bisa 200, abis ada sholat ya 40. Nggak bisa ya 7 gitu. Ya kan?
Kita kasih rukhsah, nggak bisa ya sekali gitu. Penting mau. Belum mau, ya sudah mau ngaji aja deh dulu. Cukup. Tapi kalau mau bertoriko, ayo kita beramal secara disiplin. Jadi bayat itu teman-teman sama dengan kontrak belajar. Itu yang disebut bayat. Di ribat kita nggak buat bayat, kita cuma buat talqin. Karena talqin itu inti dari bayat. Jadi antum nggak perlu sumpah setia sama kita. Nanti sumpah setianya Imam Mahdi aja. Ya, sama saya nggak pantas. Nggak pantas. Nanti sama Imam Mahdi aja kalau beliau keluar ya. Kalau keluar, antumnya masih hidup. Tahu-tahu Imam Mahdi keluar, antum mengikut Dajjal, kan repot. Jangan sampai ya, na'udzubillah min dzalik. Insya Allah kalau kita ngaji tasawuf dengan benar, kita akan bisa membedakan ini Dajjal atau ini Al-Mahdi, insya Allah. Insya Allah. Taib. Yang kedua tadi apa? Tentang cara mengkodok. Kodok zikir atau kodok amalan sunat. Kodoknya seingatnya aja. Syuyukh. Keluar dari torekot. Oke, baik. Taib. Kalau antum pernah keluar dari suatu majelis seorang syekh, dan antum tahu bahwa torekoh ini syekhnya benar. Syekhnya wasil dan muwasil, dua. Jadi ada orang syekhnya wasil, dia sampai, tapi dia nggak bisa bawa orang sampai. Minimal ke bagian yang dia peroleh. Kalau sudah ketemu syekh yang wasil, muwasil, ini yang disebut kamil, mukammil. Ideal, kalau kita artikan ideal. Dia pinter secara rohani dan bisa bikin orang pinter. Dia istiqomah, lalu bisa mendidik orang istiqomah. Kalau sudah ketemu, lalu antum keluar, istiqorah lagi. Istiqorah bukan sekali dua kali. Istiqorahnya kalau bisa 3-7 hari. Minta izin, minta kepada Allah. Ya Rob, apakah aku ke Syekh Fulan atau ke Syekh mana? Nanti antum dikasih tuh jalannya. Kadang-kadang dikasihnya lewat mimpi, kadang-kadang habis doa langsung muncul wajahnya dalam pikiran kita. Kadang-kadang orang yang dulu kita benci. Kadang-kadang teman kita sendiri. Ini repot. Kadang-kadang tetangga kita. Ini terjadi pada guru saya, Maulana Syekh Hasan Basri Jalil. Udah berguru kemana-mana, tahu-tahu semua persoalan dia nggak bisa dijawab kecuali seorang syekh. Tetangganya sendiri yang dia nggak anggap selama ini. Siapa yang ngasih tahu? Ayahnya, karena ayah beliau Syekh Jalil itu mursyid Naqsyabandiyah. Apa kata ayahnya? Kamu jauh-jauh ngaji, ku pindah kota, pindah daerah. Tuh yang bisa jawab pertanyaanmu. Maulana Kanis namanya. Ya cuma nggak nyampe 1 kilo lah dari rumahnya, ketemu. Kadang-kadang gitu, jebakan Batman. Nah, kemampuan kita membuang ego, wah itu antum udah kebuka hijabnya langsung. Nih kita tahu nih, ini tetangga nih masa bisa bawa saya, ini temanku maka bisa bawa aku gitu ya. Bisa merendahkan itu, ini orang sudah mulai dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang ada cara-cara lain. Tahu-tahu dalam beberapa hari berikut ketemunya sama murid syekh itu gitu. Atau ketemunya syekh itu mulu, ketemu dia lagi. Nah, itu isyarat-isyarat dari Allah. Kalau anak-anak zaman milenial kadang-kadang pas buka YouTube dia lagi gitu. Nah, itu biasanya isyarat ya. Isyarat, tapi jangan terlalu percaya. Istikharah lagi sampai mantap. Gitu caranya supaya kembali kepada majelisnya syuyukh. Ya, masih? Apa udah cukup? Ada 2 lagi pertanyaan Bu ya. Bagaimana cara memastikan bahwa kita telah masuk di alam trans, sama apakah kita boleh berhalwat dalam keadaan haid? Masuk alam trans. Oh ya, bagaimana? Tandanya kita udah masuk alam ya, trans. Masuk alam trans itu nggak bisa dibuat-buat. Disitulah nyata makna hadis. Allah lah yang muqallibul qulub. Apa kata Nabi? Wa muqallibil qulub. Demi yang bolak-balik hati. Nyata di situ. Ya, sangat nyata di situ. Jadi ketika antum masuk ke alam trans, alam antara sadar tidak sadar, cara kembalinya nanti Allah sendiri yang kembalikan.
Ya, biasanya dengan zikir yang kita sudah ada. Itu sebabnya orang ini harus punya wirid, punya zikir. Nanti zikir itu yang akan tarik dia kembali. Seperti disebutkan di Muqaddimah, orang ini tidak akan kembali kecuali dengan zikrullah. Nah, ini yang disebut dalam perkataan Imam Ad-Daqqaq, az-zikru silahul muridin. Zikir itu senjata orang murid, salik, ketika terjadi apa-apa dia bisa kembali dengan itu. Ya, yang terakhir tadi apa? Udah. Berkhalwat. Oh iya, boleh. Berkhalwat boleh dalam keadaan apa saja, tapi tergantung nanti izin gurunya. Ini dalilnya adalah istri-istri Nabi beritikaf dalam keadaan haid, tapi mereka naruh tempat sesuatu. Karena dulu belum ada yang disebut mani' an suquti ma'il haid atau damil haid. Belum ada yang namanya pembalut ya. Nah, dulu mereka pakai tempat di masjid. Jadi boleh. Karena berkhalwat itu untuk kerjaan kolbu, jadi boleh. Baik. Kira-kira itu teman-teman, kita rehat dulu. Insya Allah setelah ini kita kajian Khatmul Aulia. Setelah berzikir, nanti kita lihat keadaannya, zikir Ratibul Haddad atau gimana ya. Supaya tempat ini kita ikut juga partisipasi dalam meneranginya, bagusnya baca Ratibul Haddad ya. Walaupun di sini sudah ada khataman, kita juga baca ini untuk tambah berkah. Insya Allah nanti silakan dibuka filenya tentang Ratibul Haddad. Dan nanti ada Buya Asfi yang nyamar di belakang. Insya Allah kita akan kajian sampai Isya atau lebih sedikit ya. Wassallallahu ala Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.